Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syabira Syifa dengan NIM F1C423058. Di sini saya akan menjelaskan tentang regulasi ekspresi gen prokariot yang bagaimana sel prokariot ini seperti bakteri mengontrol gen mana yang akan diaktifkan untuk menghasilkan protein. Jadi, materi genetik prokariot ini terkonsentrasi pada suatu tempat di sitoplasma yang disebut nukleoid. Kromosom bakteri berupa molekul DNA tunggal, melingkar atau sirkular dan berantai ganda, sebagian besar melekat pada membran plasma. Tidak mengandung protein histon yang membedakannya dari eukariot sendiri. Contohnya pada bakteri E. coli memiliki molekul sirkular sepanjang 4,6 juta pasangan basa, mengkode 4.288 protein dan terorganisasi menjadi 2.580 operon. Plasmidnya itu banyak membawa unsur genetik ekstrakromosomal berupa molekul DNA kecil, sirkular, dan tertutup. Dan mekanisme ekspresi gen itu ada dua, yaitu feedback inhibition atau umpan balik penghambatan. Jika produk gen sudah tercukupi, sistem ekspresi akan berhenti bekerja. Jika produk belum tercukupi, ekspresi gen akan terus berlangsung. Umumnya digunakan untuk bahan atau produk yang selalu dibutuhkan oleh sel, misalnya asam amino. Yang kedua itu ada gen expression regulation atau regulasi ekspresi gen. Gen hanya diekspresikan saat dibutuhkan saja. Regulasi umumnya dilakukan melalui proses transkripsi. Jadi sistem operon itu ada juga sistem operon, yaitu gen-gen yang mempunyai fungsi terkait yang terletak berdekatan pada kromosom. Gen-gen dalam operon diaktifkan atau dinonaktifkan secara bersama-sama dan mempunyai promoter yang sama. Jadi komponen operon itu ada promoter bagian DNA tempat RNA polimerase berikatan, ada operator yang mengontrol aktivitas transkripsi, merupakan saklar hidup atau mati sistem berada di antara promoter dan gen struktural. Jadi gen struktural itu yang mengkode protein yang akan dihasilkan. Jadi ada protein represor akan berikatan dengan operator yang memblokir RNA polimerase, menyebabkan transkripsi berhenti atau mematikan operon. Ada corepresor menjaga agar protein represor tetap berikatan pada operator, contohnya pada operon tryptophan. Inducer itu untuk menarik atau melepaskan represor dari operator, menyebabkan operator menjadi aktif, contohnya operon laktosa. Gen regulator, gen-gen yang menghasilkan protein represor, aktivitasnya itu aktivator atau inducer. Jadi ada contoh regulasi operon, yaitu ada operon atau operon laktosa mengandung gen yang terlibat dalam metabolisme laktosa, hanya diekspresikan jika ada laktosa dan tidak ada glukosa. Jadi induselnya itu inducible itu dapat diinduksi hanya aktif bila laktosa ada. Jadi ada dua regulator utama, yaitu represor lak atau sensor laktosa secara normal menghambat transkripsi yang aktif. Jadi berhenti bekerja sebagai represor atau non-aktif ketika terdapat laktosa, atau mendeteksi laktosa melalui isomernya atau alolaktosa sebagai inducer. Jadi ada yang kedua itu regulator utama yang kedua itu ada CAP atau catabolite activator protein atau sensor glukosa. Jadi CAP ini mengaktifkan transkripsi operon hanya pada saat kadar glukosa rendah, mendeteksi glukosa secara tidak langsung melalui molekul sinyal CAM atau cyclic AMP. Jadi kondisi kerja operator like ini tidak ada laktosa atau represor aktif berikatan dengan operator, RNA polimerase terhalang, jadi transkripsi tidak terjadi atau off. Jadi jika adanya laktosa atau alolaktosa atau inducer ini ada berikatan dengan represor, jadi represor non-aktif atau tidak berikatan dengan operator, RNA polimerase dapat menempel, jadi transkripsi terjadi atau on. Yang kedua itu ada
TRP operon atau operon triptofan. Jadi berisi gen-gen yang mengkode enzim untuk mensintesis asam amino triptofan, bekerja dengan mekanisme feedback negatif, mematikan operon jika terdapat banyaknya triptofan tadi. Kondisi kerja operon triptofan ini jika tidak ada, reseptor tidak aktif, tidak berkaitan dengan operan. Jadi operannya itu tidak aktif atau transkripsi tidak terjadi. Triptofan ada, berkaitan dengan reseptor sebagai CO represor, represor aktif, dan represor berkaitan dengan operator. RNA polimerase terhalang, transkripsi tidak terjadi. Regulase itu ada dua jenis. Regulase itu ada dua, regulasi negatif, regulasi yang dapat ditekan atau dihambat. Jadi regulasi yang dapat ditekan atau operon triptofan ini dalam keadaan normal aktif, tetapi dapat terhambat jika produk triptofan berlebih, umumnya terjadi pada reaksi anabolik atau pembentukan. Regulasi dapat diinduksi oleh operon LAC, biasanya tidak aktif tetapi dapat diaktifkan melalui atau menggunakan induster atau alolaktosa yang menonaktifkan represor, umumnya terjadi pada reaksi katabolik atau pemecahan. Yang kedua itu ada regulasi positif, contohnya penggunaan glukosa pada E. coli. Jadi E. coli lebih suka glukosa. Bila glukosa sedikit, jadi berikatan dengan protein pengatur CAP. Jadi CAP itu berikatan dengan protein pengatur CAP. Kombinasi CAP dan CAM itu menggunakan RNA polimerase mengikat promoter dengan lebih efisien sehingga merangsang transkripsi gen, misalnya gen menggunakan laktosa. Baik, selanjutnya itu ada tentang regulasi ekspresi gen eukariot, yang dimana ekspresi gen pada eukariot atau organisme multiseluler ini lebih kompleks daripada prokariot karena ekspresi gen bervariasi tergantung pada tipe sel dan fungsinya, misalnya perkembangan, diferensiasi, atau metabolismenya, meskipun semua sel memiliki genom yang sama. Jadi struktur gen eukariot ini tersusun atas bagian ekson dan intron. Terdapat sequence regulator seperti enhancer, proximal, control element, dan promoter. Jadi intron ini sequence non pengkode tidak ada pada prokariot tetapi ada pada eukariot. Jadi tahapan kontrol ekspresi gen ini terjadi melalui beberapa tahap seperti modifikasi kromatin, pengontrolan pada proses transkripsi, alternatif splicing, degragasi mRNA, memblok translasi, dan kontrol pasca translasi. Pemrosesan itu transport dan degradasi proteinnya. Modifikasi kromatin ini ada DNA pada eukariot dikemas dan dalam kromosom yang terdiri dari benang kromatin yang tersusun atas nukleosom, gabungan protein histon, dan DNA linker. Jadi tujuannya itu mengatur tingkat kekompakan kromatin. Transkripsi hanya dapat terjadi jika kromatin diuraikan atau longgar. Mekanismenya itu asetilasi histon menyebabkan kromatin menjadi longgar atau loose, disebut eukromatin. Kondisi ini memungkinkan faktor transkripsi berikatan dengan DNA dan transkripsi terjadi. Jadi metilasi DNA atau metilasi histon menyebabkan kromatin menjadi erat atau kompak. Erat disebut heterokromatin. Kondisi ini menyebabkan laju transkripsi menurun atau berhenti. Dan itu ada kontrol transkripsi. Pengontrol ini menyelibatkan atau RNA polimerase 2 dan faktor transkripsi. Jadi kontrol elemennya itu atau DNA meningkatkan ekspresi atau enhancer. Jadi ada silencer atau menurunkan ekspresi, merupakan sequence non pengkode DNA tempat faktor transkripsi berkaitan. Jadi faktor transkripsi itu adalah protein, aktivator protein yang berikatan dengan enhancer untuk meningkatkan transkripsi gen, reseptor protein yang menghambat transkripsi atau memblok aktivitas gen agar tidak berikatan dengan enhancer.
Kompleks inisiasi transkripsi terbentuk dari RNA polimerase 2, enhancer aktivator, dan faktor transkripsi lainnya yang harus terbentuk agar transkripsi terjadi. Posisi uniknya enhancer ini bisa berada jauh atau distal dari gen DNA yang melengkung agar enhancer dapat mendekati promoter dan membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Jadi ada alternatif splicing atau penyambungan RNA setelah transkripsi primer atau pre-mRNA memiliki exon dan intron. Alternatif splicing adalah proses di mana intron yang dihilangkan dan exon yang ditinggalkan divariasikan. Hal ini menyebabkan satu DNA yang sama dapat menghasilkan protein yang berbeda-beda. Jadi ada juga regulasi pasca transkripsi di mana degradasi mRNA dan blokade translasi. Jadi perbandingan dengan prokariotnya itu, prokarioti mRNA berumur pendek, hitungan detik respon terhadap perubahan lingkungan yang cepat. Jadi kalau dalam eukariot ada mRNA dapat bertahan berjam-jam bahkan berminggu-minggu menjaga kondisi internal organisme konstan dan tidak mudah terpengaruh lingkungan. Peran RNA kecil atau miRNA atau mikroRNA dan cRNA atau short interfering RNA berperan mempengaruhi atau menentukan mRNA mana yang akan degradasi atau diblok pada proses translasinya. Terus ada kontrol pasca translasi, pemrosesan dan transport protein diproses dan dipindahkan dari tempat yang produksinya ada ke daerah yang diperlukan. Jadi terus kedua ada kontrol aktivitas enzim melalui efektor dan inhibitor, dan ada yang ketiga degradasi protein yang sudah tidak dapat diperlukan akan dihancurkan oleh proteasom. Protein ditandai untuk degradasi oleh molekul ubiquitin atau ubiquitinated yang kemudian dikenal oleh proteasom. Baik, di situ proses-proses yang ada di regulasi gen eukariot dan prokariot. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.